Keberadaan makhluk tak terlihat di sebuah rumah ternyata tidak selamanya menakutkan. Karena ternyata ada jenis makhluk gaib semacam itu yang justru membantu si penghuni rumah dengan cara-cara misterius. Teman-teman, ini adalah lanjutan video sebelumnya, yang berjudul, Misteri Ketukan Pintu Menakutkan di Tengah Malam. Kisahnya masih mengikuti kehidupan Doni, seorang pria lajang dan introvert yang tinggal sendirian di rumah yang ternyata angker. Di video sebelumnya, diceritakan bahwa Doni menghadapi peristiwa aneh sekaligus menakutkan, yaitu munculnya ketukan pintu di kamarnya setiap pukul 12 malam. Selama 3 malam berturut-turut, Doni mendapati ketukan pada pintu kamarnya, tepat di tengah malam, dan ketukan di pintu itu berlangsung selama 2 menit. Setelah 3 malam berturut-turut ketukan pintu di tengah malam itu selalu muncul. Pada malam berikutnya ketukan di pintu kamar itu tidak muncul lagi. Sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan kemudian, ketukan di pintu kamar itu sama sekali tidak pernah terdengar lagi. Hingga Doni berpikir kalau ketukan itu semacam salam perkenalan dari penghuni gaib rumah tersebut. Nyatanya, rumah itu memang diketahui menyimpan kisah menyeramkan sebelum Doni mengontrak rumah tersebut dan tinggal di dalamnya. Jadi munculnya ketukan pada pintu kamar selama 3 malam berturut-turut bisa jadi semacam ucapan selamat datang dari si penghuni gaib rumah itu. Setidaknya itulah yang dipikir Doni. Karena ketukan di pintu kamar pada tengah malam itu tidak pernah muncul lagi, dan tidak ada peristiwa atau kejadian aneh apapun setelahnya, Doni pun mulai terbiasa menjalani kehidupan pribadinya di rumah tersebut seorang diri. Ia seorang introvert yang memang suka menikmati kesendirian. Jadi, selama tidak ada gangguan apapun, khususnya gangguan dari makhluk gaib, Doni merasa senang-senang saja tinggal di rumah tersebut. Hal itu berlangsung sampai berbulan-bulan, dan Doni menjalani kehidupannya dengan tenang, tanpa ada peristiwa aneh apapun. Tetapi, ternyata ada kejadian-kejadian yang kemudian menyadarkan Doni bahwa rumah yang ia tinggali memang dihuni makhluk gaib, dan selama ini ia diam-diam hidup bersama makhluk tak kasat mata tersebut. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Selama tinggal di rumah kontrakan yang disebut angker itu, Doni memiliki kebiasaan khas. Setiap kali mau keluar rumah untuk pergi, misal untuk mencari makan atau mau membeli sesuatu, Doni selalu menggunakan pintu garasi. Karena sepeda motornya ada di garasi, dan pintu garasi juga dilengkapi kunci. Ia merasa lebih praktis daripada keluar rumah melewati pintu depan. Jadi pintu depan hanya dibuka jika ada tamu atau ada teman-teman Doni yang datang. Ketika akan keluar rumah, Doni melewati pintu samping yang tembus ke garasi. Dari garasi, ia mengeluarkan sepeda motornya, dan pintu garasi akan terkunci otomatis saat ditutup. Ketika pulang, Doni tinggal memasukkan kunci pintu garasi, membukanya, memasukkan motornya ke dalam garasi, lalu masuk rumah lewat pintu tengah. Mudah dan praktis. Setiap malam sebelum tidur, Doni selalu memastikan pintu-pintu di rumahnya dalam keadaan terkunci, juga sepeda motornya. Mula-mula, Doni akan memastikan pintu depan telah terkunci. Setelah itu, ia masuk ke garasi, mengunci sepeda motornya di garasi, lalu membawa kuncinya bersama kunci pintu garasi. Setelah itu dia mengunci pintu ruang tengah, mematikan lampu ruang depan dan ruang tengah, kemudian masuk kamar. Kunci motor dan kunci garasi tadi selalu ia letakkan di atas meja di dekat tempat tidurnya. Hal itu telah jadi kebiasaan Doni sejak pertama kali ia tinggal di rumah kontrakan tersebut. Setiap malam ia melakukan kebiasaan yang sama, memastikan pintu-pintu terkunci, lalu membawa kunci sepeda motor dan kunci pintu garasi ke kamarnya untuk ia letakkan di meja dekat tempat tidurnya. Selama berbulan-bulan tinggal di rumah itu, Doni selalu melakukan kebiasaan yang sama sebelum tidur. Tetapi suatu malam, karena sangat kelelahan, Doni melupakan kebiasaannya. Jadi, ceritanya, selama seharian penuh dia bolak-balik dari rumah kontrakannya ke pabrik batiknya. Selama seharian itu dia mengurus banyak hal, juga menemui tamu-tamu yang datang, dan mengerjakan banyak hal lain. Malam harinya, dia benar-benar sangat kelelahan. Sekitar pukul 8 malam, Doni beristirahat sambil duduk santai di depan televisi di kamarnya,
tanpa berniat tidur. Karena sangat kelelahan, dia lalu naik ke tempat tidurnya, dengan maksud untuk meluruskan punggung. Rencananya, setelah itu ia akan masak mie instan di dapur untuk makan malam. Doni hanya berniat berbaring waktu itu, tanpa ada rencana mau tidur. Tapi mungkin karena sangat kelelahan, tanpa sadar Doni tertidur. Dia tertidur tanpa sempat memastikan pintu-pintu rumah terkunci seperti biasa, tanpa sempat mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah seperti biasa, juga tanpa sempat mencabut kunci motor serta kunci garasi seperti biasa. Keesokan paginya, Doni terbangun dari tidurnya dan kaget mendapati dirinya ternyata tertidur semalaman. Doni ingat, semalam belum sempat mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah. Jadi, ketika bangkit dari tempat tidurnya, Doni terpikir untuk segera mematikan lampu-lampu tersebut. Tetapi, ia kaget luar biasa ketika matanya mendapati kunci sepeda motor dan kunci garasi ada di atas meja di dekat tempat tidurnya. Doni terduduk di pinggir tempat tidurnya, ternganga melihat kunci sepeda motor dan kunci garasi terkumpul di tempat biasa ia meletakkannya. Yang membuat Doni ternganga, karena ia ingat betul bahwa semalam ia belum mencabut kunci sepeda motor maupun kunci garasi. Tadi malam ia masuk kamar pukul 8, sementara ia biasa mematikan lampu-lampu rumah dan mencabut kunci motor serta kunci garasi pada pukul 10 malam. Jadi bagaimana kunci motor dan kunci garasi itu bisa tercabut sendiri dan terkumpul di meja dekat tempat tidurnya? Dengan bingung, Doni bangkit dari duduknya, lalu melangkah keluar kamar untuk mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah. Tetapi, setelah di luar kamar, lagi-lagi Doni terkejut dan ternganga mendapati lampu ruang tamu dan ruang tengah di rumah itu telah mati. Siapa yang mematikan lampu-lampu itu? Sekali lagi Doni mengingat-ingat, dan ingatannya memastikan kalau semalam dia tertidur sekitar pukul 8 malam, dan belum sempat mematikan lampu ruang tamu maupun ruang tengah. Dia juga belum sempat mencabut kunci pintu garasi dan pintu sepeda motornya. Tapi sekarang lampu ruang tamu dan ruang tengah telah dimatikan. Sementara kunci pintu garasi dan kunci motornya ada di meja di kamarnya. Bagaimana hal aneh itu bisa terjadi? Seharian itu, Doni terus-menerus terpikir kejadian tersebut dan bingung sendiri. Sebenarnya itu bukan kejadian menakutkan. Tapi kenyataan bahwa lampu-lampu rumah bisa mati sendiri dan kunci-kunci bisa terkumpul sendiri membuat Doni merasa takut. Atau bingung. Atau jangan-jangan Doni sebenarnya telah mematikan lampu-lampu itu, dan telah mengumpulkan kunci-kunci dan meletakkannya di meja di kamarnya seperti biasa? Jangan-jangan dia memang telah melakukan kebiasaan itu sebelum tidur tapi sekarang dia lupa? Doni telah memikirkan kemungkinan itu, tapi ingatannya kembali memastikan bahwa semalam dia ketiduran, dan belum sempat melakukan kebiasaannya mematikan lampu dan mencabut kunci. Akhirnya, karena dianggap bukan kejadian menakutkan, Doni pun berusaha melupakan peristiwa itu, dan menjalani kesehariannya dengan memfokuskan pikiran dan perhatian pada pekerjaan. Berhari-hari setelah kejadian itu, tidak ada peristiwa aneh lain yang terjadi, dan Doni menjalani kesehariannya seperti biasa. Doni juga tetap setia pada kebiasaannya setiap malam menjelang tidur. Pukul 10 malam, dia mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah, mencabut kunci pintu garasi dan kunci sepeda motor, lalu membawa kunci-kunci itu ke kamar dan meletakkannya di meja dekat tempat tidurnya. Namun, namanya manusia, kadang-kadang Doni kelelahan, dan lupa melakukan kebiasaan tersebut. Kadang ia lupa mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah. Kadang pula ia lupa mencabut kunci pintu garasi dan kunci sepeda motor. Anehnya, setiap kali Doni lupa melakukan kebiasaan tersebut, besoknya ia mendapati bahwa kebiasaan itu telah dilakukan. Jika suatu malam ia lupa mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah misalnya, keesokan harinya ia mendapati lampu ruang tamu dan ruang tengah telah dimatikan. Dan jika ia lupa mencabut pintu garasi atau kunci sepeda motor, besok paginya ia mendapati kunci-kunci itu telah terkumpul di meja di dekat tempat tidurnya. Bagaimana hal aneh semacam itu bisa terjadi? Doni tidak tahu. Doni juga tidak terpikir untuk melakukan uji coba, semisal sengaja tidak melakukan kebiasaannya mematikan lampu atau mencabut kunci. Jika sewaktu-waktu lampu belum dimatikan atau kunci belum dicabut,
Itu semata-mata karena lupa akibat kelelahan, dan bukan kesengajaan. Yang jelas, setiap kali Doni lupa melakukan kebiasaannya, hal aneh itu terjadi. Sampai di sini, sebagian kita mungkin ada yang berpikir kalau Doni sebenarnya telah melakukan kebiasaan itu tapi dia lupa? Jangan-jangan Doni sebenarnya telah mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah. Tapi dia lupa telah melakukannya? Jangan-jangan Doni telah mencabut kunci pintu garasi dan kunci motor. Tapi dia lupa telah melakukannya? Ketika Doni menceritakan kejadian aneh ini kepada saya, persis seperti itu pula yang saya pikirkan. Saya berkata kepadanya bahwa jangan-jangan ia lupa telah melakukan hal-hal itu? Jangan-jangan dia sebenarnya sudah mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah. Jangan-jangan dia sebenarnya sudah mencabut kunci pintu garasi dan kunci motor, tapi kemudian lupa telah melakukannya? Sebenarnya, Doni juga telah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian-kejadian yang ia anggap aneh itu tidak ada, bahwa dia sebenarnya cuma lupa telah melakukan hal itu, lalu menganggap lampu ruang tamu dan ruang tengah mati sendiri, dan mengira kunci garasi dan kunci motor terkumpul sendiri. Semula, Doni sudah berusaha mempercayai bahwa ia cuma lupa, sampai kemudian peristiwa yang sama aneh terjadi. Setiap malam, Doni perlu makan malam, dan untuk hal itu ia keluar rumah untuk pergi ke tempat makan. Di masa itu belum ada aplikasi layanan pesan antar makanan, jadi Doni harus datang langsung ke tempat makan jika ingin makan. Namun, ketika sedang lelah atau malas keluar rumah, Doni seringkali hanya bikin mie instan untuk santapan malam. Karenanya, Doni pun telah menyiapkan mie instan di rumahnya dalam jumlah banyak, plus sayuran sebagai pelengkap masakan mie instan. Ketika membuat mie instan di dapur, Doni biasa menyiapkan air dalam panci kecil dan meletakkannya di atas kompor yang menyala. Sambil menunggu air mendidih dalam panci, Doni menuangkan bumbu mie instan di piring dan memotong-motong sayuran yang akan disertakan dalam mie instan. Lalu air di panci mulai mendidih, dan Doni pun memasukkan mie instan serta potongan sayuran ke dalamnya. Ia tunggu beberapa saat, lalu ia tuangkan mie dan sayuran dari panci ke piring, dan mencampurnya dengan bumbu-bumbunya. Setelah itu ia taburkan bawang goreng yang juga telah ia siapkan. Intinya, itu kebiasaan umum memasak mie instan. Namun, kadang-kadang Doni lupa saat sedang masak mie instan. Suatu malam, ketika sedang menunggui masakan mie matang dalam panci, Doni mendengar pintu depan diketuk. Ia pun meninggalkan dapur untuk membuka pintu. Ternyata ada tetangga yang mau menyerahkan undangan. Doni pun menerima undangan itu, dan bercakap-cakap ramah dengan tetangganya di depan rumah. Karena keasyikan ngobrol, Doni benar-benar tidak ingat kalau waktu itu dia sedang masak mie instan di dapur. Sekitar 1/4 jam kemudian, tetangganya pamit, dan Doni baru sadar kalau dia sedang memasak mie instan. Buru-buru ia melangkah ke dapur, dan yang ia dapati benar-benar mengejutkan. Mie instan buatannya sudah jadi, dan sudah tersaji di piring. Doni berdiri terpaku di dapur, bingung menyaksikan mie instan yang telah siap di piring, lengkap dengan bawang gorengnya. Dia berusaha mengingat-ingat, apakah tadi sebenarnya dia sudah menuangkan mie instan dari panci ke piring? Tapi ingatannya memberitahu kalau tadi mie instan itu masih ada di dalam panci, belum matang karena baru dimasukkan, dan Doni pergi ke depan karena ada tetangga yang datang. Kenapa sekarang mie instan itu sudah jadi dan telah tersaji di piring? Doni memeriksa kompor dan panci. Api di kompor sudah mati, sementara pancinya masih hangat dan tampak bekas usai dipakai untuk bikin mie instan. Karena perutnya kelaparan, Doni pun menyantap mie instan di piring, sambil terus mengingat-ingat apakah tadi sebenarnya dia sudah menuangkan mie dari panci ke piring atau belum. Di lain waktu, Doni juga pernah mengalami kejadian serupa. Ia memasak mie instan di dapur. Sambil menunggu mie instan matang, ia tinggal sebentar untuk menonton tayangan televisi yang lagi seru-serunya. Kemudian ia terlena saat menonton televisi, dan lupa kalau dia sedang meninggalkan masakan mie di dapur. Ketika sadar, Doni buru-buru ke dapur dengan maksud segera mengangkat panci dari kompor dan menuangkan masakan mie dari panci ke piring. Tetapi sesampai di dapur, yang didapati Doni sangat mencengangkan. Mie instan yang tadi masih dimasak di panci sekarang sudah tersaji di piring.
Sekali lagi Doni mengingat-ingat, apakah tadi sebenarnya dia sudah menuangkan mie dari panci ke piring? Tetapi, ingatannya memastikan bahwa mie instan tadi masih ada di panci karena baru dimasukkan. Hingga Doni meninggalkannya untuk menunggu mie matang. Tapi sekarang mie itu telah tersaji di piring dalam keadaan siap santap. Padahal Doni ingat betul kalau masakan mie itu mestinya masih di panci karena belum sempat ia tuangkan ke piring. Bagi Doni, peristiwa itu sama membingungkan dengan kejadian lampu-lampu yang ia anggap mati sendiri dan kunci-kunci yang ia pikir terkumpul sendiri. Kejadiannya bisa dibilang sama. Doni terpikir kalau dia belum selesai memasak mie instan tapi ternyata mie instan buatannya sudah jadi dan telah tersaji di piring. Pada waktu itu, Doni berusaha menghibur diri sendiri kalau dia sebenarnya lupa bahwa dia tadi telah selesai memasak mie instan ketika tetangganya datang, atau ketika ia keasyikan menonton televisi. Namun, peristiwa aneh serupa kemudian kembali terjadi, melibatkan orang lain, dan Doni benar-benar kebingungan. Suatu malam, Farid datang ke rumah kontrakan Doni. Farid adalah karyawan kepercayaan Doni. Selain seumuran, Farid juga telah bekerja pada Doni sejak Doni merintis usahanya. Jadi Farid semacam tangan kanan Doni dalam urusan pekerjaan. Malam itu, Farid datang untuk urusan pekerjaan yang memang perlu segera dibereskan. Pada waktu itu, Doni dan Farid bercakap-cakap di ruang tamu, duduk di sofa yang empuk. Di tengah percakapan, Farid merasakan perut lapar, dan bertanya apakah di dapur ada mie instan. Doni menjawab ada mie instan di dapur. Farid pun pergi ke dapur, menyalakan kompor dan meletakkan panci berisi air, lalu menuangkan bumbu mie instan di piring. Setelah air di panci mulai mendidih, Farid memasukkan mie instan ke dalam panci. Sambil menunggu mie instan matang, Farid kembali ke ruang tamu, dan kembali duduk di sofa di hadapan Doni. Mereka kembali bercakap-cakap. Karena keasyikan bercakap-cakap, Farid maupun Doni benar-benar lupa kalau ada mie instan yang sedang dimasak di dapur. Sekitar 20 menit kemudian, Farid baru sadar. "Ya ampun," serunya, "mie instanku pasti udah matang banget di panci." Lalu Farid melangkah buru-buru ke dapur, bermaksud mematikan kompor dan menuangkan masakan mie instan ke piring. Tetapi yang ia saksikan benar-benar membuatnya terkejut. Mie instan buatannya telah tersaji di piring. Dengan bingung, Farid memperhatikan dapur itu, dan ia melihat api di kompor sudah mati, meski panci di atasnya perlu dicuci karena baru dipakai untuk masak mie instan. Farid memandangi mie instan di piring dengan ragu-ragu. Seingatnya, tadi dia belum sempat menuangkan masakan mie dari panci ke piring, karena ia baru memasukkan mie instan ke panci, lalu ia tinggal untuk menunggu matang. Kenapa sekarang mie itu sudah matang bahkan telah tersaji rapi di piring? Dengan bingung, Farid membawa piring berisi masakan mie itu ke ruang tamu. Farid berkata pada Doni, "Seingatku tadi, aku belum sempat menuangkan mie dari panci ke piring. Tapi waktu aku ke dapur barusan, mie instan ini udah tersaji di piring." Doni kaget mendengar penuturan itu, dan ia teringat pada pengalamannya sendiri. Yang dialami Farid sekarang bisa dibilang sama dengan yang pernah ia alami tempo hari. Ia lupa sedang masak mie instan, lalu buru-buru ke dapur untuk menuangkan masakan mie dari panci ke piring. Tapi yang ia dapati malah mie instan itu sudah matang dan tersaji di piring. Meski menyadari bahwa yang dialami Farid sekarang adalah serupa dengan kejadian yang pernah ia alami, Doni memilih untuk tidak mengatakannya. Ia tidak ingin Farid tahu bahwa kadang ada kejadian-kejadian aneh di rumah ini, seperti lampu-lampu yang mati sendiri, kunci-kunci yang terkumpul sendiri, hingga masakan mie instan yang tiba-tiba sudah tersaji di piring. Doni sadar, Farid bisa ketakutan jika mengetahui hal itu, dan ketakutannya bisa berdampak pada urusan kerja. Jika Farid tahu rumah itu menyimpan keanehan, dia bisa takut untuk masuk ke rumah itu padahal Farid harus sering datang terkait urusan pekerjaan. Karena pertimbangan itu, Doni pura-pura mengatakan pada Farid bahwa mungkin dia tadi sudah menuangkan mie ke piring tapi lupa. Farid tampak tidak yakin. Ia mengatakan, seingatnya dia belum sempat ke dapur lagi setelah tadi memasukkan mie instan ke dalam panci. Tapi Doni berusaha meyakinkan Farid kalau dia mungkin lupa.
Mana mungkin masakan mie bisa pindah sendiri dari panci ke piring? Ujar Doni, berusaha agar Farid percaya kalau kejadian aneh itu tidak mungkin terjadi. Karena lapar, Farid pun segera menyantap masakan mie instan di piring, dan tidak membahas hal yang ia anggap aneh tadi. Sambil menunggu Farid menikmati masakan mie, diam-diam Doni mengingat-ingat bahwa sedari tadi Farid memang belum kembali ke dapur sejak menuangkan mie instan ke dalam panci. Doni ingat, tadi Farid mengatakan dia baru memasukkan mie instan ke dalam panci, dan kembali ke ruang tamu sambil nunggu mie buatannya matang. Jadi Farid memang baru memasukkan mie instan ke dalam panci, lalu mie instan itu sudah matang dan tersaji di piring ketika Farid kembali ke dapur. Doni termangu menyadari kenyataan aneh itu. Usai menghabiskan mie di piringnya, Farid mengembalikan piring ke dapur, lalu melanjutkan percakapan dengan Doni di ruang tamu. Pada waktu itu, karena intens membicarakan urusan pekerjaan, Farid tidak sempat membahas soal mie instan yang ia anggap pindah sendiri dari panci ke piring. Doni pun berharap Farid segera melupakan kejadian itu, agar tidak berpikir macam-macam. Tetapi, belakangan terjadi peristiwa yang sangat tak terduga sekaligus menakutkan, yang membuat Farid menyadari ada hal aneh di rumah itu. Peristiwa aneh itu juga sekaligus mengungkap latar belakang kenapa lampu-lampu ruang tamu dan ruang tengah di rumah itu bisa mati sendiri, kenapa kunci garasi dan kunci motor bisa terkumpul sendiri di meja di samping tempat tidur Doni, dan kenapa mie instan di dapur bisa pindah sendiri dari panci ke piring. Saya akan mengungkapkan cerita yang aneh sekaligus menakutkan itu di video berikutnya, agar durasi video ini tidak kepanjangan. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri di channel ini. Terima kasih.